A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi saya yang berjudul Etika Digital. Ini alasan kenapa Anda harus pakai kecap bango. Terbuat dari 4 bahan alami berkualitas, hasilkan paduan rasa manis dan gurih yang seimbang. 9 dari 10 juru masak mengandalkan kecap bango untuk berbagai jenis kuliner Nusantara. Bango, kualitas teruji andalan kuliner Nusantara. Jadilah mitra Unilever Food Solution sekarang. Etika digital adalah cabang dari etika yang berkaitan dengan perilaku dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital dan internet. Seiring pesatnya perkembangan dunia digital, mulai dari media sosial, transaksi online, hingga kecerdasan buatan, muncullah tantangan-tantangan moral yang perlu dihadapi dengan bijak. Definisi etika digital. Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan berinteraksi di dunia digital dan internet. Etika ini mengacu cara menggunakan teknologi dengan benar, bertanggung jawab, dan menghormati hak serta privasi orang lain. Pentingnya etika digital. Etika digital adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi dan internet. Etika digital seperangkat penting karena 1. Menjaga keamanan dan privasi. 2. Membangun lingkungan digital yang sehat. 3. Mengandung hak cipta dan kekayaan intelektual. Privasi dan keamanan. 1. Privasi. Privasi adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan menentukan siapa yang boleh mengakses atau menggunakannya. 2. Keamanan. Keamanan dan upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi data, sistem, dan informasi dari ancaman seperti pencurian, peretasan, atau penyalahgunaan. Jejak digital. Apa itu jejak digital? Jejak digital adalah data yang ditinggalkan oleh seseorang saat menggunakan internet. Jejak ini bisa berupa 1. Jejak digital aktif. Data yang sengaja dibagikan mengguna seperti unggahan di media sosial, komentar, atau informasi yang dimasukkan ke situs web. 2. Jejak digital positif. Data yang dikumpulkan tanpa disadari pengguna, seperti riwayat pencarian, lokasi, atau kebiasaan browsing. Hak dan kewajiban digital. Hak digital. Hak digital adalah hak setiap individu dalam menggunakan teknologi dan internet secara aman, bebas, dan bertanggung jawab. Contoh hak digital. 1. Hak atas privasi. 2. Hak atas akses informasi. 3. Hak atas kebebasan berekspresi. 4. Hak atas keamanan digital. 5. Hak atas pendidikan digital. Kewajiban digital. Kewajiban digital adalah tanggung jawab pengguna internet
untuk menggunakan teknologi secara etis, aman, dan menghargai hak orang lain. Contoh kewajiban digital. 1. Menjaga etika dan sopan santun online. 2. Tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu. 3. Melindungi data pribadi dari orang lain. 4. Menghormati hak cipta dan karya digital orang lain. 5. Tidak melakukan perundingan atau ujaran kebencian di dunia maya. Ini alasan kenapa Anda harus pakai kecap bango. Terbuat dari 4 bahan alami berkualitas, hasilkan paduan rasa manis dan gurih yang seimbang. 9 dari 10 juru masak mengandalkan kecap bango untuk berbagai jenis kuliner Nusantara. Bango, kualitas teruji andalan kuliner Nusantara. Jadilah mitra Unilever Food Solutions sekarang. Etika dalam bermedia sosial. Etika dalam bermedia sosial itu sangat penting karena apa yang kita lakukan di dunia maya bisa berdampak besar baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. 1. Bersikap sopan dan menghormati orang lain. 2. Berbagi informasi secara bijak. 3. Menjaga privasi diri dan orang lain. 4. Menghormati hak cipta dan karya orang lain. 5. Tidak melakukan plagiarisme atau menyebarkan konten tanpa izin. Komunikasi online yang baik. Komunikasi online yang baik penting agar pesan tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Berikut beberapa prinsip komunikasi online yang baik. Prinsip komunikasi online yang baik. 1. Gunakan bahasa yang sopan dan jelas. 2. Perhatikan nada dan emosi. 3. Jangan saling emosi atau menyerang. 4. Responsif tapi tidak terburu-buru. A few moments later. Ini alasan kenapa Anda harus pakai kecap bango. Terbuat dari 4 bahan alami berkualitas, hasilkan paduan rasa manis dan gurih yang seimbang. 9 dari 10 juru masak mengandalkan kecap bango untuk berbagai jenis kuliner Nusantara. Bango, kualitas teruji andalan kuliner Nusantara. Jadilah mitra Unilever Food Solutions sekarang. Penyebaran informasi di era digital. Hal positif. 1. Cepat dan luas. Informasi bisa tersebar ke banyak orang hanya dalam hitungan detik. 2. Meningkatkan kesadaran. Isu sosial, bencana, dan kampanye positif bisa cepat dikenal masyarakat. 3. Ilmu pengetahuan, tips, atau berita penting mudah diakses siapa saja. Dampak negatif. 1. Hoaks dan informasi. Banyak informasi palsu atau menyesatkan yang cepat menyebar. 2. Ujaran kebencian. Informasi yang disebar bisa menyerang pribadi atau kelompok tertentu. 3. Pelanggaran privasi. Penyebaran data pribadi atau informasi sensitif tanpa izin. Overload informasi. Terlalu banyak info bisa bikin bingung dan susah menyerang yang benar. A few moments later. Hak cipta dan plagiarisme. 1. Hak cipta. Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya original seperti tulisan, musik, gambar, video, atau program komputer. 2. Plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menciplak atau menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri. Netiquette. Aturan dasar netiquette. 1. Berperilaku sopan dan menghormati orang lain. 2. Pikir dulu sebelum posting atau mengirim. 3.
Jangan menyebarkan hoaks atau spam. 4. Gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. 5. Hargai privasi orang lain. 6. Jangan plagiat atau mengambil karya orang. 7. Gunakan emoji dan singkatan dengan bijak. 8. Respons dengan sopan dan tepat waktu. Etika dalam konversi. Etika konversi adalah prinsip moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam jual beli online, baik itu toko online, marketplace, atau pembeli. Keamanan perangkat. Keamanan perangkat adalah langkah-langkah untuk melindungi perangkat elektronik dari ancaman seperti 1. Virus dan malware. 2. Peresetan. 3. Pencurian data. 4. Menyalahgunakan akses. Keamanan perangkat. Tips menjaga keamanan perangkat. 1. Gunakan kata sandi yang kuat. 2. Upload sistem dan aplikasi secara berkaitan. 3. Install antivirus atau keamanan tambahan. 4. Jangan sembarangan klik link atau file. A few moments later. Penggunaan teknologi di tempat kerja. Manfaat penggunaan teknologi di tempat kerja. 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Mempermudah komunikasi dan kolaborasi. 3. Mengandung sistem kerja jarak jauh. 4. Penyimpanan dan akses data yang lebih mudah. 5. Keamanan data dan pengawasan. Etika digital di pendidikan. Etika digital di dunia pendidikan. Etika digital membantu siswa, guru, dan tenaga pendidikan menggunakan teknologi dengan cara yang positif, aman, dan menghargai hak orang lain. Etika dalam game online. Etika digital dalam game online adalah perilaku baik dan bertanggung jawab saat bermain game di dunia maya. Ini bukan cuma soal teknik atau skill, tapi juga soal karakter bagai game sejati. Dampak negatif pelanggaran etika. Pelanggaran etika digital seperti penyebaran hoaks, berkata kasar di media sosial, menyontek saat ujian online, atau mencuri data bisa menyebabkan banyak konsekuensi serius, baik secara pribadi, sosial, maupun hukum. Studi kasus. Dalam kasus tugas sekolah, seorang siswa menyalin artikel dari internet untuk tugas esai tanpa mencantumkan sumber. Tugas itu dinilai tinggi oleh guru karena terlalu bagus. Etika digital untuk anak-anak. Etika digital bagi anak-anak adalah panduan berperilaku baik, aman, dan bertanggung jawab saat menggunakan internet, gadget, dan media sosial. Peran orang tua dan guru. Peran orang tua. 1. Memberi contoh yang baik. 2. Mengatur dan mendampingi penggunaan gadget. 3. Mengajarkan nilai etika dan tanggung jawab. 4. Membuka ruang diskusi. 5. Pasang filter atau filter. Peran guru. 1. Mengintegrasikan etika digital dalam pembelajaran. 2. Membangun budidaya digital yang positif di sekolah. 3. Memberi edukasi tentang jarak digital. 4. Berpesan sebagai pembimbing. Oh my God!
Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Keterampilan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengkreasi, menggunakan dan menciptakan informasi secara bijak melalui teknologi digital. Etika dalam komunikasi digital. Etika komunikasi digital adalah aturan dan tata cara dalam berkomunikasi melalui media digital seperti email, media sosial, chat, video call, dan platform online lainnya. Etika dalam komunitas digital. 1. Gunakan bahasa yang sopan dan jelas. 2. Hargai waktu dan privasi orang lain. 3. Perhatikan nada dan konteks. 4. Jangan sembarangan konten tanpa izin. 5. Bijak menggunakan media sosial. 6. Berpikir sebelum mengetik. 7. Patuhi aturan platform dan hukum yang berlaku. A few moments later. Tantangan di masa depan. Tantangan di masa depan yang akan dihadapi oleh pemerintah cukup kompleks dan dinamis. Seiring perkembangan zaman, beberapa tantangan utama. 1. Perubahan iklim dan lingkungan. 2. Transformasi digital. 3. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 4. Pendidikan dan kualitas SDM. 5. Ketahanan ekonomi. Inovasi dan etika. 1. Inovasi. Inovasi adalah penciptaan ide, produk, atau metode baru yang membawa perubahan positif. Manfaat inovasi. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktif. 2. Menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Membuka lapangan kerja baru. 2. Etika. Etika adalah prinsip moral yang menentukan benar atau salah dalam perilaku manusia. Manfaat etika. 1. Menjaga hak privasi individu. 2. Mencegah diskriminasi oleh teknologi. 3. Menjaga keamanan dan keselamatan publik. A few moments later. Kesimpulan, etika digital adalah cabang etika yang membahas prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang berlaku dalam penggunaan teknologi digital dan internet. Perkenalkan, nama saya Desiree Rani, NPM 24310194, nomor absen nomor 3, kelas 2D Manajemen. A few moments later.